Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 468. Mengumpulkan pil. Selama periode waktu ini, kota tebing iblis tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian di wilayah barat laut medan perang kuno dan berita yang bocor dari sini menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Ketika berita itu menyebar, itu menarik minat banyak orang. Beberapa orang bahkan bergegas ke kota tebing iblis hanya untuk melihat kemampuan luar biasa yang dimiliki pria yang memeras kekaisaran tebing iblis. Tidak diragukan lagi, popularitas kota tebing iblis telah meningkat secara signifikan. Semua orang di kota ini dengan cemas mengantisipasi badai api yang akan datang. Di bawah antisipasi dan harapan seperti itu, 2 hari berlalu tanpa suara. Namun Lindong, yang seharusnya mengumpulkan pil nirvana belum juga muncul. Secara tidak langsung, hal ini menyebabkan orang merasa tidak sabar dan curiga. Mungkinkah orang ini hanya membual dan dengan sengaja mengganggu kekaisaran tebing iblis? Namun, jika ini benar-benar terjadi, itu akan mengecewakan semua orang. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, komentar mencibir dan menghina muncul di kota tebing iblis. Orang-orang ini pasti mengira bahwa kejadian baru-baru ini hanyalah aksi publisitas oleh pemuda bernama Lindong. Secara alami, tidak peduli seberapa luas penyebaran berita itu, suasananya masih khusyuk dan suram di Istana Batu yang sangat dihormati. Tekanan semacam itu sudah cukup untuk mencekik napas seseorang. Di Istana Batu, ada seorang pria berpakaian putih duduk apatis di kursi batu. Jari-jarinya yang pucat dan ramping mengetuk-ngetuk pelan di sepanjang sandaran tangan kursi. Suara drum yang halus namun renyah dari jari-jarinya bergema di seluruh Istana Batu yang sunyi senyap, memberikan kehadiran yang mencekik. Di bawah pria berpakaian putih itu, ada banyak sosok. Orang-orang ini adalah elit dari Devil Cliff Empire. Namun, ada beberapa tempat yang kosong. Ketika Lindong mengeluarkan Leishi, Chen Mu dan rekan-rekan mereka dalam satu gerakan, dia memberikan pukulan telak ke kekaisaran tebing iblis. Lagi pula, banyak sumber daya dihabiskan untuk mengasuh kedua pria ini. Senior Sichuan, sudah 3 hari dan masih belum ada tanda-tanda Lindong. Mungkinkah dia bermain dengan kita? Akhirnya, sesosok tidak bisa tidak bertanya dengan suara rendah setelah suasana yang tertekan berlanjut untuk waktu yang lama. Anak itu sangat berani. Aku ingin tahu metode apa yang dia gunakan untuk menangkap Leishi dan yang lainnya. Dan karena ini, dia berani menantang kekaisaran tebing iblis. Namun, 2 hari ini, dia pasti menyadari betapa bodohnya tindakannya setelah dia tenang, pria lain mencibir tanpa sadar. 2 hari ini, Lindong telah membuat mereka stres dan karena itu mereka sangat marah padanya. Meskipun Leishi gagal melewati kesengsaraan nirvana, dia masih membuat kemajuan besar. Oleh karena itu, praktisi panggung nirvana biasa tidak boleh menjadi lawannya. Selanjutnya, dengan bantuan dari Chen Mu dan yang lainnya, selama itu bukan seseorang yang telah melewati kesengsaraan nirvana, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Namun, Lindong mampu melakukannya, oleh karena itu, pria ini tidak boleh diremehkan, kata seorang pria yang tampak berhati-hati dengan suara yang dalam sambil menggelengkan kepalanya. Rupanya, tidak semua orang memiliki sikap yang sama terhadap masalah ini. Setelah mendengar kata-kata pria ini, banyak orang mengerutkan bibir. Lindong, yang baru saja mencapai Heaven Symbol Master, seharusnya merasa sulit bahkan untuk mengalahkan Chen Mu. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Lindong benar-benar sendirian menangkap Leishi dan rekan-rekannya. Duduk di kursi batu, pria berpakaian putih, yang bernama Sichuan, memandang acuh tak acuh pada keributan di bawahnya. Setelah beberapa saat, dia kemudian dengan jelas berkata, karena berita tentang kejadian ini telah menyebar, kita tidak perlu peduli apakah dia akan datang atau tidak. Kekaisaran tebing iblis tidak akan mentolerir orang seperti dia. Begitu kita menangkapnya, aku ingin mayatnya digantung di gerbang kota Devil Cliff City. Kalau tidak, orang lain akan melupakan ketenaran kekaisaran tebing iblis. Oleh karena itu, jika anak itu benar-benar muncul,
Siapapun yang membiarkannya melarikan diri karena kelalaiannya akan menggantikannya dan digantung di tembok kota sebagai gantinya. Jangan khawatir, Senior Sichuan. Kami sudah memiliki persiapan yang diperlukan. Saat anak itu muncul, tidak akan ada tempat baginya untuk lari. Setelah mendengar suara dingin dan tanpa emosi dari Sichuan, orang-orang di Istana Batu gemetar dan dengan cepat menganggukkan kepala mereka. Senior Sichuan, senior besar masih di pedalaman. Haruskah kita mengirim pesan kepadanya dan meminta dia kembali? Seorang pria ragu-ragu dan bertanya. Tidak dibutuhkan. Saat ini, senior besar sedang bertarung dengan orang lain untuk memperebutkan kunci kuno misterius lainnya. Tidak perlu mengganggunya karena masalah kecil seperti ini. Selain itu, saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri kemampuan apa yang dimiliki Lindong sehingga dia berani menginjak kepala kekaisaran tebing iblis. Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang di bawah Sichuan mengangguk dengan hormat. Mereka sangat jelas tentang kemampuan Sichuan. Selama Lindong muncul, tidak akan ada jalan keluar baginya. Sichuan melirik ke sekeliling istana batu dan tatapan menyeramkan di matanya menghilang secara bertahap. Dia kemudian melambaikan tangannya dan membiarkan masing-masing praktisi melakukan persiapan mereka sendiri. Tiba-tiba, pupil matanya melebar tiba-tiba. Dia kemudian berdiri dan menatap serius ke istana batu dan ke tempat yang jauh dari kekaisaran tebing iblis. Sudut mulutnya membentuk lengkungan menyeramkan secara bertahap. Akhirnya datang? Kamu memang berani. Setelah melihat gerakan tiba-tiba Sichuan, orang-orang di istana batu sedikit terkejut. Kemudian, seolah-olah mereka telah memahami sesuatu, mereka berbalik dan melihat keluar kota. Tidak lama setelah Sichuan merasakan sesuatu, seluruh kota tebing iblis tiba-tiba menjadi gempar. Lagi pula, tidak ada kekurangan bakat di kota ini. Bahkan jika mereka tidak sekuat Sichuan, mereka masih bisa merasakan hal yang sama. Desir. Berdesir. Tiba-tiba, angin kencang menyapu kota besar itu. Banyak sosok terbang di atas kota dan akhirnya melemparkan diri mereka ke tembok kota. Semua tatapan mereka terlempar ke cakrawala jauh di luar kota. Ada titik hitam di langit yang semakin besar. Dia datang. Lindong benar-benar datang. Orang ini benar-benar ceroboh. Memang benar bahwa tindakan impulsif semacam ini akan meningkatkan reputasinya secara signifikan, tetapi saya khawatir dia tidak akan memiliki keberuntungan untuk menikmati reputasi ini. Ya. Rumor mengatakan bahwa Sichuan dari Devil Cliff Empire sangat marah atas insiden ini. Orang itu adalah seseorang yang secara sah telah melewati kesengsaraan nirvana. Jangan bilang Lindong berpikir metode yang dia gunakan untuk menangkap Lei Shi dan rekan-rekannya akan cukup memenuhi syarat untuk bersaing dengan elit seperti Sichuan. Tidak masuk akal. Seolah-olah seluruh kota meletus dengan emosi yang telah mereka kumpulkan setelah menderita dalam menunggu untuk waktu yang lama. Banyak bisikan pecah di tembok kota. Namun, kebanyakan orang bersukacita atas kemalangan titik hitam yang datang. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang melihat dengan menarik titik hitam yang masuk. Dari kemampuan Lindong untuk menangkap Lei Shi dan rekan-rekannya, itu menunjukkan bahwa pria ini cukup mampu dan bukan individu yang bodoh. Kesimpulannya, ada dua perspektif tentang tindakan kurang ajar Lindong. Perspektif pertama adalah bahwa Lindong sedang mencari kematian. Perspektif kedua adalah bahwa dia benar-benar percaya diri dalam berurusan dengan elit yang kuat seperti Sichuan dan percaya bahwa dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Mereka yang memiliki pola pikir yang cermat secara otomatis akan meninggalkan perspektif pertama. Itu karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan kehidupan yang lebih pendek. Oleh karena itu, yang masuk akal harus menjadi perspektif kedua dan perspektif ini membangkitkan rasa ingin tahu dari beberapa praktisi. Sebagai bagian dari penduduk di kota tebing iblis, mereka jelas tahu tentang kehebatan Sichuan. Bahkan mereka sendiri akan kesulitan untuk melarikan diri tanpa cedera jika mereka melawan Sichuan. Selanjutnya, Lindong baru saja mencapai master simbol surga. Di bawah dugaan seperti itu, banyak tampilan di tembok kota terbakar dengan cahaya yang kuat. Bintik hitam secara bertahap diperbesar di mata semua orang.
Dan akhirnya, bintik hitam itu menjelma menjadi binatang yang sangat agung seperti harimau merah. Di bawah penerangan dari matahari, saat binatang seperti harimau itu mengepakkan sayapnya yang besar, armor merahnya memantulkan cahaya menyilaukan yang terlihat sangat mengesankan. Banyak tatapan berhenti pada binatang iblis sejenak sebelum bergeser ke atas. Setelah itu, sosok yang tampak muda kemudian muncul di garis pandang mereka. Sosok itu memiliki lengan terkulai di sampingnya sementara wajahnya berisi senyum lebar. Dia tidak terlihat sangat menonjol tetapi ada beberapa individu sensitif yang bisa merasakan ancaman yang tersembunyi di balik senyum itu. The Demonic Beast berhenti di beberapa ratus kaki sebelum Devil Cliff City. Lindong, yang berdiri di belakang Little Flame, melirik kota yang gelap dan suram. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke menara batu yang terletak di pusat kota. Dengan bantuan Yuan Power yang kuat, sebuah suara mencibir kemudian bergema di seluruh kota. Kekaisaran Tebing Iblis, datang dan kumpulkan orang-orangmu. Ledakan. Setelah tawa Lindong jatuh, semburan kuat Yuan Power yang dipenuhi niat pembunuh meletus dari menara batu. Kemudian, seorang pria berpakaian putih terbang keluar dari menara dan muncul di tembok kota dalam hitungan detik. Mata tajamnya yang sedingin es terkunci pada Lindong, yang masih berdiri di belakang Little Flame. Sichuan. Setelah melihat pria ini muncul, keributan pecah di tembok kota. Rupanya, mereka telah mengenali penguasa kota Tebing Iblis. Kemudian, mereka melemparkan ekspresi kegembiraan pada Lindong, jelas bersukacita atas kemalangannya. Kamu dipanggil Lindong, kan? Fakta bahwa kamu berani tampil benar-benar melebihi harapanku, kata Sichuan acuh tak acuh sambil menatap Lindong dengan sepasang mata berbisa dan lengannya diletakkan di belakang punggungnya. Tatapan Lindong terpaku pada sosok ini juga. Energi yang memancar dari tubuh sosok itu cukup untuk membuat pupil mata Lindong melebar. Kekaisaran Tebing Iblis memang luar biasa. Tampaknya orang ini telah melewati kesengsaraan nirvana sekali dan dapat dianggap sebagai praktisi tahap Wan Yuan nirvana. Di bawah banyak tatapan, Lindong menatap Sichuan dan tersenyum. Kemudian, yang pertama meregangkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya dan melambai pada yang terakhir. Mari kita hentikan omong kosong dan serahkan pil nirvana. Keributan di tembok kota sedikit mereda dan banyak tatapan diarahkan ke arah Sichuan. Pada saat ini, rasa dingin di sekitar tubuh Sichuan semakin kuat dan lengkungan menyeramkan yang terbentuk di sudut mulutnya semakin lebar. Semua orang tahu akan ada pertunjukan yang menarik hari ini. Chapter 469. Sichuan. Tembok kota yang kacau segera menjadi sunyi saat aura dingin menyebar secara diam-diam di udara, menyebabkan kerumunan diam-diam menggigil. Sichuan berdiri di udara, tatapan seriusnya tertuju pada Lindong. Tatapannya perlahan menyisir tubuh Lindong inci demi inci pada sudut licik dengan mata begitu tajam sehingga seolah-olah dia benar-benar bisa melihat melalui yang terakhir. Namun, dalam menanggapi tatapan tajam dan sedingin es Sichuan, Lindong bahkan tidak mengedipkan mata saat dia samar-samar tersenyum dan berkata, "Oh, apakah Kekaisaran Tebing Iblis tidak mau menyisihkan 1 juta pil nirvana untuk menyelamatkan Lei Shi dan yang lainnya? Lindong, yang terbaik adalah bersikap bijaksana dan tidak membakar jembatan seseorang. Ada beberapa orang di dunia ini yang tidak bisa Anda sakiti. Jangan menabur benih kehancuran Anda sendiri. Kalau tidak, akan terlambat bagimu untuk menyesal di masa depan." Sichuan berkata dengan tidak menyenangkan. Lindong merentangkan tangannya, sebelum memberi isyarat dengan telapak tangannya. Segera, ekor piton besar Little Flame muncul. Membungkus ekor pitonnya ada 9 sosok. Mereka adalah Lei Shi dan yang lainnya. Aku akan memberimu 10 detik. Jika saya tidak melihat pil nirvana, saya akan membantai semuanya. Suara Lindong tenang, seolah-olah dia berbicara tentang masalah yang tidak penting. Namun, nada tenangnya menyebabkan murid Sichuan menyusut sedikit. Tembok kota itu sunyi senyap. Telapak tangan kebanyakan orang basah oleh keringat saat mereka menatap sosok itu di kejauhan. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bagaimana orang ini bisa tetap tenang di depan seorang praktisi sekuat Sichuan. Apakah dia hanya memasang front yang kuat? Lindong, karena fakta bahwa kamu adalah pria yang berbakat,
jika kamu bersedia untuk membiarkan Lei Shi dan yang lainnya pergi, aku dapat mengabaikan dendam kami dan mengundangmu untuk menjadi tamu di Kekaisaran Tebing Iblisku. Pada saat itu, Anda akan diperlakukan dengan murah hati. Mata menakutkan Sichuan berkilauan dengan lembut, sebelum dia menyatakan dengan suara rendah. Lindong meliriknya, sebelum dia segera tersenyum. Tepat saat Sichuan mengira yang pertama telah menurunkan kewaspadaannya, suara tenang Lindong terdengar, waktunya habis. Sepertinya Kekaisaran Tebing Iblis Anda tidak peduli dengan orang-orang ini. Setelah dia berbicara, pikiran Lindong bergerak. 9 tombak energi mental yang sangat tajam muncul di depannya sebelum dengan kejam melambaikan lengan bajunya. Tombak energi mental lepas landas dan tanpa ampun terbang menuju Lei Shi dan yang lainnya. Saat tombak energi mental ini ditembakkan, niat membunuh yang meluap keluar dari mata Lindong, menyebabkan tidak ada yang berani meragukan apakah niatnya itu nyata. Ekspresi Sichuan muram saat dia melihat ini. Tiba-tiba dengan erat mengepalkan tinjunya, dia menatap tombak energi mental dan pada saat terakhir, dia akhirnya berbicara, "Baiklah, kamu menang." Berdengung. Tepat ketika mereka beberapa inci dari Lei Shi dan yang lainnya, tombak energi mental yang tajam tiba-tiba berhenti sebelum kemudian menghilang. Lindong mengulurkan tangannya ke arah Sichuan dan berbicara, "Serahkan." Dada Sichuan terangkat dengan lembut. Terbukti, kemarahan di hatinya telah terakumulasi ke tahap yang menakutkan. Dia dengan tajam menatap Lindong, menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara, "Saya akan menyerahkan pil ketika Anda menyerahkan Sandera." Setelah dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya saat tas Qian Kun muncul di tangannya. Tas itu terbuka sedikit, segera mengeluarkan nirvana Qi yang seperti api. Dari kelihatannya, sepertinya ada jumlah pil nirvana yang agak mencengangkan di dalam tas. Saat dia menatap nirvana Qi yang kaya itu, bahkan Sichuan merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. 1 juta pil nirvana bukanlah jumlah yang kecil dan bahkan Kekaisaran Tebing Iblis menderita karenanya. Namun, mereka telah menghabiskan cukup banyak uang untuk memelihara Lei Shi dan Chen Mu. Secara khusus, meskipun Lei Shi telah gagal untuk selamat dari kesengsaraan nirvana, dengan pengalaman masa lalunya, peluang keberhasilannya akan meningkat di waktu berikutnya. Karena itu, jika dia terbunuh sekarang, itu akan menjadi pukulan besar bagi Kekaisaran Tebing Iblis mereka. Mata Lindong menyipit saat dia menatap tas Qian Kun. Dengan penglihatannya yang tajam, dia samar-samar bisa menyimpulkan jumlah nirvana pills di dalam tas dari nirvana Qi yang merembes keluar. Segera, dia menganggukkan kepalanya dengan sikap acuh tak acuh. Lindong bertukar pandang dengan Sichuan, sebelum keduanya segera menyentakkan lengan mereka. Setelah itu, tas Qian Kun serta Lei Shi dan yang lainnya dilemparkan pada saat yang bersamaan. Lindong punya cara yang bagus untuk melempar seseorang. Dia menggunakan jumlah kekuatan yang berbeda pada masing-masing dari mereka, menyebabkan mereka menyebar saat mereka turun dari langit seperti kelopak. Lebih jauh lagi, karena Lei Shi dan yang lainnya tidak sadarkan diri dan tubuh mereka melemah, jika dia membiarkan mereka jatuh begitu saja, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan mematahkan leher atau anggota tubuh mereka. Karena itu, jika Sichuan ingin menyelamatkan mereka, itu pasti akan menundanya untuk sementara waktu. Saat Sichuan mengulurkan tangan untuk mengambil Lei Shi dan yang lainnya, tas Qian Kun sudah tiba di depan Lindong. Namun, karena sifatnya yang berhati-hati, dia tidak segera mengambilnya. Sebagai gantinya, dia mengirimkan energi mentalnya untuk dengan cepat memindai tas Qian Kun. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang salah, dia akhirnya melambaikan lengan bajunya dan menyimpannya. "Haha, terima kasih atas kemurahan hatimu. Jika kesempatan itu datang, mari kita kejar di masa depan." Setelah mendapatkan pil nirvana, Lindong tertawa terbahak-bahak. Segera, api kecil mengepakkan sayapnya, sebelum menembak ke kejauhan seperti sambaran petir. Saat ini, Sichuan akhirnya menangkap semua orang. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan dengan kejam melemparkan semuanya ke tembok kota, menyebabkan suara tabrakan yang keras terdengar. Semua orang tahu bahwa dia sangat kesal dengan Lei Shi dan yang lainnya. Jika mereka adalah individu biasa, dia kemungkinan akan membunuh mereka semua secara pribadi. "Nak,
Apakah menurutmu begitu mudah untuk meminum pil Nirvana Devil Cliff Empireku? Jika saya membiarkan Anda melarikan diri, apakah Anda pikir saya akan memiliki wajah untuk tinggal di Devil Cliff City? Ekspresi Sichuan gelap saat dia menatap Lindong yang melarikan diri sementara kilatan merah melintas di matanya, samar-samar, sepertinya wajahnya sedikit bengkok. Sepertinya dia benar-benar marah oleh Lindong. Astaga! Astaga! Seolah-olah menanggapi kata-kata Sichuan, tepat saat Lindong lepas landas, beberapa kolom cahaya Yuan Power yang tangguh tiba-tiba melonjak dari belakangnya, berubah menjadi layar cahaya yang benar-benar menyegel seluruh area. Gelombang kejut Savage Yuan Power berdesir dari layar bercahaya. Samar-samar, orang bisa melihat beberapa sosok yang tangguh di tempat di mana kolom cahaya Yuan Power muncul. Terbukti, untuk menghentikan Lindong, Sichuan telah menghabiskan banyak uang dan mempekerjakan sebagian besar praktisi elit di Devil Cliff Empire untuk membangun formasi besar ini. Di bawah cahaya layar seperti sangkar ini, bahkan Lindong akan merasa sangat sulit untuk menerobosnya. Di atas tembok kota, banyak orang menatap layar cahaya yang menjulang tinggi, hati mereka bergetar lembut. Memang tidak ada cara untuk secara damai menyimpulkan masalah hari ini. Di kejauhan, Lindong menginstruksikan Little Flame untuk berhenti. Ketika dia melihat formasi yang megah dan besar, sedikit keheranan melintas di matanya. Sepertinya Kekaisaran Tebing Iblis menganggapnya agak tinggi dan benar-benar mengerahkan kekuatan seluruh kekaisaran untuk menjebaknya. Saya telah memperingatkan Anda sebelumnya, yang terbaik adalah bersikap bijaksana dan tidak membakar jembatan seseorang. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu pasti naif jika kamu percaya bahwa kamu dapat memperoleh apapun dari Kekaisaran Tebing Iblisku. Lindong perlahan berbalik. Sichuan sudah melayang di udara, berhenti agak jauh dari Lindong. Senyum di wajahnya terlihat agak sinis. Aku telah memberimu kesempatan, namun, kamu memilih untuk tidak menghargainya. Sekarang, Anda telah kehilangan kesempatan terakhir Anda. Cahaya keemasan yang cemerlang mengiringi langkah Sichuan saat perlahan-lahan muncul dari tubuhnya. Sementara itu, tekanan yang sangat hebat muncul, menyebabkan udara di sekitarnya menjadi padat. Bang! Kemarahan di hati Sichuan jelas telah terakumulasi hingga titik kritis. Karena itu, begitu dia berbicara, matanya menjadi sangat dingin. Saat dia melangkah maju, udara di depannya meledak, sosoknya menghilang seperti hantu. Saat Sichuan menghilang, pupil Lindong menyusut dengan lembut sebelum dia tiba-tiba berbalik dan menyilangkan kedua tangannya. Cahaya keemasan muncul, dan dalam sekejap mata, seolah-olah lengannya terbuat dari emas asli. Dong! Sebuah tinju emas merobek udara, kejam membanting ke lengan bersilang Lindong. Segera, gelombang kejut yang mengerikan meletus, langsung meniup Lindong dari tas Little Flame. Setelah didorong mundur sekitar selusin langkah, dia akhirnya menstabilkan dirinya saat dia merasakan sakit yang tajam di lengannya. Segera, tatapan serius melintas di matanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menguasai tubuh emas Nirvana kecil, pukulan Sichuan sebelumnya akan langsung mematahkan lengannya. Tubuh emas Nirvana? Sosok Sichuan tiba-tiba muncul di udara, menatap lengan emas Lindong dengan kaget. Dia secara alami tahu bahwa itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh praktisi panggung Nirvana. Namun, dari gelombang Yuan Power Lindong saat ini, dia hanya berada di tahap setengah langkah menuju Nirvana. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menguasai tubuh emas Nirvana ke tingkat seperti itu? Tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong. Ternyata Anda memiliki beberapa keterampilan. Namun, di depan Kekaisaran Tebing Iblisku, bahkan jika kamu benar-benar naga, kamu masih harus berlutut. Setelah tertegun sejenak, keterkejutan di mata Sichuan digantikan oleh cahaya sedingin es. Saat dia dengan lembut meregangkan lehernya, semua persendian di tubuhnya tampak retak. Kekuatan ledakan menggeliat di antara otot-ototnya, meledak keluar, menyebabkan udara bergetar. Lindong menghela napas dalam-dalam, sebelum dia menggoyangkan lengannya yang sedikit mati rasa. Sementara itu, senyum gembira perlahan muncul di wajahnya. Satu panggung Yuan Nirvana? Mari kita lihat apakah Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menahan saya di sini.
Di tembok kota, mata orang banyak berubah panas ketika mereka mendengar percakapan antara keduanya. Mereka semua sangat ingin tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang ketika dua tokoh terkemuka ini bentrok secara langsung. Chapter 470. Satu Yuan Nirvana Stage. Tinggi di langit, dua sosok saling berhadapan. Suasana begitu tegang sehingga seolah-olah udara telah memadat. Samar-samar, niat membunuh yang membunuh diam-diam merasuki udara. Banyak pasang mata di tembok kota terbakar dengan kegembiraan. Dua sosok di langit itu agak terkenal di wilayah barat laut. Secara alami, Sichuan telah menjadi terkenal sejak lama. Kecakapan panggung Wan Yuan Nirvananya memungkinkan dia untuk melampaui banyak praktisi kekaisaran peringkat tinggi. Lebih jauh lagi, dengan reputasi kekaisaran tebing iblis yang mendukungnya, kebanyakan orang mengakui bahwa dia adalah individu elit. Sebaliknya, baru-baru ini Lindong menjadi terkenal. Dia selalu menjaga dirinya sendiri dan kebanyakan orang menyimpulkan bahwa dia berasal dari beberapa kerajaan kecil. Namun, ini tidak menghentikan orang untuk mengembangkan sikap yang mencengangkan terhadapnya. Bagaimanapun, dia berhasil menantang seluruh kekaisaran tebing iblis seorang diri. Ini adalah sesuatu yang tidak terlalu sering terlihat di wilayah barat laut. Jelas, pertempuran antara dua orang terkenal ini sangat dinanti dan banyak orang ingin tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran ini. Saya telah melihat banyak orang seperti Anda. Ketika keajaiban terjadi pada mereka dan kekuatan mereka meningkat pesat, mereka berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan dan memandang rendah semua orang. Namun, mungkin hanya 1 dari 10 dari mereka yang akan bertahan hidup secara kebetulan, Sichuan mencibir sambil menginjak udara. Sementara itu, tatapannya mengembara, mencari kelemahan di tubuh Lindong. Menurut pendapat saya, Anda termasuk dalam kelompok orang ini. Namun, sangat disayangkan bahwa Anda tidak akan menjadi 1 dari 10 yang bertahan. Fondasi dari kerajaan peringkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ledakan kekuatan ajaibmu. Lindong tertawa. Dia tidak punya niat untuk bertengkar dengan Sichuan. Fondasi dari kerajaan peringkat tinggi memang besar, tapi itu tidak berarti mereka tak terkalahkan. Dengan fondasi yang kuat, seseorang akan memiliki titik awal yang lebih menguntungkan daripada kebanyakan individu biasa. Namun, pencapaian seseorang di masa depan akan tetap bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri. Namun, itu adalah senyum santai Lindong yang membuat Sichuan tanpa sadar mengepalkan tinjunya sementara api jahat muncul di pendengarannya. Setiap kali orang lain menyebutkan kekaisaran tebing iblisnya, nada mereka akan mengandung rasa hormat dan ketakutan. Namun, pria di depannya tidak peduli sama sekali. Entah dia bodoh atau dia hanya percaya diri. Berderak. Saat Sichuan mengepalkan tinjunya, cahaya keemasan yang cemerlang perlahan mengalir di tubuhnya sementara gelombang-gelombang Yuan Power yang menakjubkan membentang seperti badai. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tersenyum nanti. Saat Sichuan mengganti segel tangannya, Yuan Power yang melonjak melesat keluar dan bahkan Yuan Power di sekitarnya mulai berputar-putar di sekitar Sichuan. Sinar cahaya yang kuat meledak, membentuk gunung raksasa di langit dalam hitungan detik. Di puncak gunung, sebuah simbol besar memancarkan energi yang mengerikan. Saat gunung memotong langit, itu disertai dengan gelombang kejut yang kuat yang tampaknya dihasilkan dari pukulan. Pada saat itu, bahkan langit mulai bergetar karena gunung itu. Tinju penakluk gunung simbol iblis. Wajah Sichuan sedingin es. Saat tinjunya terbang keluar, gunung raksasa itu segera meledak ke arah Lindong. Gelombang kejut yang kuat dari pukulan itu menyebabkan tanah di bawah mereka runtuh. Serangan Sichuan telah menunjukkan kekuatan sebenarnya dari seorang praktisi panggung Wan Yuan Nirvana. Kekuatan serangan ini berkali-kali lebih kuat dari Lei Shi dan rekan-rekannya. Serangan yang begitu kuat dapat dengan mudah menerbangkan praktisi panggung Nirvana seperti Chen Mu. Saat Lindong melihat gunung yang datang, yang disertai dengan bayangan besar dan kehadiran yang menekan, ekspresi serius muncul di matanya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia membalik telapak tangannya dan sajadah kuno muncul di tangannya. Itu adalah sajadah penumpukan roh. Kekuatan Yuan yang kuat dan energi mental yang kuat menyembur keluar hampir bersamaan sebelum terus mengalir ke sajadah. Astaga!
Saat dua jenis energi yang berbeda dituangkan ke sajadah, pilar cahaya raksasa tiba-tiba muncul darinya dan melesat ke langit. Energi unik langsung menyebabkan kekuatan Yuan di sekitarnya melonjak. Sichuan tampak terkejut pada pilar cahaya berwarna kacau sementara ekspresi wajahnya berubah. Dia bisa merasakan bahwa energi campuran ini, yang sama sekali berbeda dari kekuatan Yuan dan energi mental, agak kuat. Orang ini bisa menggabungkan dua jenis kekuatan yang berbeda. Jelas, penglihatan Sichuan agak bagus. Dengan pandangan sekilas, dia dapat mengidentifikasi apa yang sedang terjadi dan dia kewalahan oleh pemandangan ini. Dia jelas tahu tentang tingkat kesulitan menggabungkan dua jenis kekuatan yang berbeda. Bahkan seorang praktisi yang telah melewati beberapa kesengsaraan nirvana tidak akan memiliki kemampuan ini, apalagi praktisi panggung Wan Yuan nirvana seperti dia. Dilaporkan, metode menggabungkan berbagai jenis kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai oleh praktisi panggung nirvana. Namun, saat ini, tindakan Lindong telah membuatnya sangat terkejut. Pasti itu sajadah. Meskipun Sichuan terkejut, dia tidak kehilangan ketenangannya. Tatapannya bergeser dan berkonsentrasi pada sajadah kuno di depan Lindong. Pilar cahaya berwarna kacau muncul dari matras. Jari surgawi yang terpenjara hebat, jari pertama memenjarakan dunia, jari kedua menghancurkan pegunungan dan sungai. Jari kelima menggerakkan semesta. Beberapa pilar cahaya raksasa kemudian muncul dan melesat ke langit. Kekosongan terkoyak di langit saat 5 jari besar kuno muncul dan melayang tanpa suara di udara. Kepurbakalaan jari-jari itu tampaknya bertahan selamanya. Ini adalah pertama kalinya Lindong mengaktifkan kelima jari dari jari surgawi penjara desolate besar. Selanjutnya, mereka dijiwai dengan esensi Yuan Power. Seluruh dunia tampaknya menunjukkan tanda-tanda runtuh di bawah kekuatan seperti itu. Di tembok kota, banyak pasang mata menatap jari-jari kuno raksasa yang melayang di atas kepala Lindong. Mata mereka melonjak keheranan. Bahkan beberapa praktisi panggung nirvana bisa merasakan tenggat waktu dari seni bela diri yang begitu kuat. Mata Lindong melonjak dengan semangat pertempuran. Setelah mencapai tahap setengah langkah menuju nirvana di samping kekuatan master simbol surga, dia akhirnya bisa mengeksekusi jari surgawi penjara desolate besar sepuasnya. Sementara 5 jari tergantung di udara, Lindong tiba-tiba mengayunkan lengannya. Segera, jari-jari kuno yang sangat besar itu berbaris dan menembak dengan keras. Kekuatan dari dampak mengerikan semacam itu tampaknya mendistorsi bahkan ruang itu sendiri. Bang bang bang. Ledakan teredam bisa terdengar terus-menerus di bawah jari-jari besar. Akhirnya, di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya dari para penonton, jari-jari kuno yang sangat besar bertabrakan dengan ganas dengan gunung. Ledakan. Ledakan yang mengguncang dunia bergema di daerah itu seperti guntur. Bahkan bumi bergetar karena suara keras. Saat jari besar pertama melakukan kontak, itu meledak karena dampak yang kuat. Setelah itu, jari kedua juga menabrak gunung. Di bawah tatapan mencibir Sichuan, jari kuno raksasa ketiga menekan ke gunung selama kurang lebih 10 detik sebelum meledak. Pemandangan ini menyebabkan kegemparan di antara banyak orang. Meskipun seni bela diri Lindong kuat, itu tidak sekuat yang mereka harapkan. Namun, meskipun ada keributan, tatapan Lindong tidak goyah sama sekali. Kekuatan setiap jari di Great Desolate Imprisoning Heavenly Finger sama sekali berbeda. Secara khusus, jari kelima memiliki susunan dasar yang berbeda. Oleh karena itu, masih terlalu dini untuk merayakannya sekarang. Seperti yang diharapkan Lindong, setelah jari keempat meledak, jari kelima yang paling kuno dan kokoh akhirnya mendarat di simbol aneh di atas gunung dengan ledakan keras. Bang! Momentum gunung yang awalnya tidak terhalang berhenti sejenak. Kekuatan Yuan di sekitar mulai membeku bersama dengan seringai di wajah Sichuan. Kedua raksasa itu menemui jalan buntu di langit sementara gelombang energi yang menakutkan terus-menerus beriak keluar. Gelombang energi ini cukup kuat untuk membuat bahkan praktisi panggung nirvana ketakutan. Dengan menggabungkan kekuatan Yuan tahap nirvana dan energi mental master simbol surga, jari kelima dari jari surgawi penjara desolate besar begitu kuat sehingga bahkan Lindong sendiri kagum. Merusak.
Mengambil napas dalam-dalam, tatapan Lindong tiba-tiba berubah tajam saat suara yang dalam muncul dari tenggorokannya. Gemuruh. Setelah mendengar suara Lindong, pancaran cahaya yang cemerlang meledak dari berbagai pola kuno di jari kelima yang kuat sementara energi yang tak terkalahkan dan menakutkan secara diam-diam menyebar keluar. Kekuatan semacam ini samar-samar menunjukkan tanda-tanda melebihi seni bela diri manifestasi biasa. Setelah melihat ini, pupil mata Si Xuan tiba-tiba menyusut. Dia menyaksikan simbol di puncak gunung tiba-tiba runtuh. Pada akhirnya, gunung raksasa itu langsung dihancurkan oleh jari terakhir dengan ledakan keras. Setelah menghancurkan gunung, jari kuno raksasa itu jauh lebih redup dari sebelumnya. Namun, kekuatan sisa terus menghancurkan Si Xuan. Gelombang kekerasan memaksa Si Xuan mundur beberapa langkah sebelum jari kuno raksasa itu akhirnya memudar. Keheningan menyapu seluruh area. Banyak tatapan dilemparkan ke arah gunung yang runtuh dan Si Xuan yang mundur. Setelah beberapa saat, banyak desahan terdengar dari tembok kota. Seni bela diri yang sangat kuat. Energi yang begitu kuat namun aneh. Setelah secara paksa menstabilkan tubuhnya, tangan Si Xuan sedikit gemetar. Segera setelah itu, keserakahan melonjak di matanya. Seni bela diri Lindong dan energi berwarna kacau telah membangkitkan keserakahan di dalam hatinya. Harta karun seperti ini tidak bisa dimiliki oleh orang sepertimu, serahkan. Udara di depan Si Xuan meledak saat tubuhnya muncul di depan Lindong seperti hantu. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mencoba meraih sajadah akumulasi roh di depan Lindong. Jelas, Si Xuan telah menemukan hubungan erat antara kekuatan seni bela diri Lindong dan sajadah. Merebut sajadah ini adalah suatu keharusan. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. BB